Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Laporan dari sebagian besar pengintai membawa reaksi berantai yang merusak di dalam perkemahan Israel. Ketidakpercayaan menyebabkan pemberontakan. Bangsa itu menangis, mengeluh, melihat kembali ke Mesir, menginginkan pemimpin baru, dan bahkan mengancam untuk merajam Kaleb dan Yosua. Itulah bukti-bukti ketidakpercayaan. Iman memandang ke depan dengan berani, ketidakpercayaan melihat ke belakang dengan keluhan. Iman mempersatukan umat Tuhan, ketidakpercayaan mencari seseorang untuk dipersalahkan. Sebenarnya masih ada waktu untuk bertobat dan mencari wajah Tuhan, tetapi umat itu menolak untuk mendengarkan Kaleb dan Yosua. Pemberontakan mendorong syafaat. Musa sekali lagi berdiri di antara umat Tuhan dan penghakimannya. Ia menolak tawaran Tuhan untuk menjadikan dirinya pendiri sebuah bangsa yang baru. Musa berdoa syafaat bagi orang-orang itu mendasarkan permohonannya pada sifat dan kemuliaan Tuhan. Syafaat membawa pengampunan. Tuhan mengampuni orang-orang itu, tetapi pada saat yang sama, Dia juga menghakimi dosa-dosa mereka. Ke-10 pengintai itu mati karena tulah, dan bangsa itu diasingkan selama 40 tahun dalam pengembaraan, sampai orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas mati. Iman membawa kehidupan, tetapi ketidakpercayaan membawa kekalahan dan kematian. Pengampunan memicu kelancangan. Orang-orang itu telah bertindak keras kepala seperti keledai, dan sekarang mereka bertindak terburu nafsu seperti kuda. Tuhan mengampuni kita agar kita takut kepadanya, bukan agar kita berani mencobainya. Sifat kedagingan tidak pernah bisa mengerjakan apa yang hanya bisa dilakukan oleh iman. Bilangan pasal 15 akan mengajarkan kita mengenai 4 hal: jaminan, ketaatan, keangkuhan, dan pengingat. Jaminan. Tuhan memberi jaminan kepada bangsa itu ketika Dia berkata, apabila kamu masuk ke negeri, meskipun bangsa itu telah berdosa, generasi penerus mereka tetap akan masuk ke Kanaan dan memiliki negeri tersebut. Ketika generasi baru itu memasuki Kanaan, mereka diharapkan mengambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyembahnya. Apakah Anda mengambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah berkenan membagikan berkat-berkat-Nya dengan Anda? Ketaatan. Tuhan membuat ketetapan agar dosa-dosa yang tidak disengaja dapat diampuni. Tentu saja, hewan-hewan yang tak berdosa harus mati untuk memberikan pengampunan, sama seperti Yesus harus mati agar memungkinkan kita disucikan. Keangkuhan. Di dalam hukum-Nya, Tuhan tidak menyediakan jalan pendamaian bagi dosa keangkuhan, karena pendosa-pendosa seperti itu merendahkan firman Tuhan dan menentang kekuasaan-Nya. Tuhan di dalam belas kasihan-Nya dapat mengampuni dosa-dosa seperti itu, seperti yang dilakukannya kepada Daud, tetapi Dia tidak wajib melakukannya. Orang yang dengan sengaja melanggar peraturan Sabat menemukan bahwa Tuhan tidak dapat dipermainkan. Pengingat, cumbai merupakan benda yang kecil tetapi membawa pesan yang besar. Israel adalah milik Tuhan. Mereka harus menghormati dan menaati perintah-perintahnya. Tidak salah untuk memiliki benda-benda pengingat yang mengarahkan kita kepada Tuhan, asalkan pengingat itu tidak menggantikan Tuhan atau firman-Nya.